Sebagian orang tua sering menghadapi balita yang tidak berkata jujur. Sikap tersebut memang tindakan yang kurang baik. Namun, harus kita lihat dulu alasan mereka melakukannya. Jangan langsung memarahinya ya, Bu. Si kecil hanya perlu proses pembelajaran dari perbuatan yang mereka lakukan. Rasa-rasanya pernah ya, tapi kita langsung nangkep aja kalau seandainya dia nggak pada tempatnya bicara gitu. Ya kalau selama ini sih mungkin karena anak saya masih baru remaja ya, masih ya paling bohongnya hal-hal kecil. Misalnya udah makan apa belum, karena buru-buru dia bilang sudah gitu. Pernah ya, jadi ponakan tepatnya, karena saya belum punya anak sendiri. Tak jarang, kita sebagai orang tua sering memarahi mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, balita sering berkata tidak jujur untuk menutupi kesalahannya karena mereka merasa takut. Yuk Bu, kita arahkan si kecil sejak dini agar tidak memiliki kebiasaan yang buruk. Saksikan Kinanti ya. Seperti misalnya kalau dia pergi ke suatu tempat, terus kita pengen dia cepat pulang gitu ya, tapi ada aja alasannya sehingga dia akhirnya pulangnya malam gitu. Biasanya sih kalau misalnya saya tekan biasanya pasti dia bohong. Jadi saya bilang kalau misalnya untuk kejujuran, saya bilang ya mama nggak marah. Jadi kamu tolong ucapkan sebenarnya. Biasanya dia nggak akan bohong kalau seperti itu. Jadi ponakan saya itu berkata jujur kalau dia takut dimarahin orang tuanya, misalnya gitu ya. Contohnya nih, dia dikasih makanan, kita nggak kenal siapa yang ngasih dia makanan gitu ya. Terus pas kita tanya, karena kita khawatir itu makanan diambil atau apa gitu ya, nggak izin orang lain gitu kan. Jadi dia gitu, dia diam aja, lebih milih diam gitu. Jadi lebih kepada takut. Ya ampun, dari kamu nyetir sadar sudut itu dong. Dan namanya naik bajai mah begitu emang Mbak Intan. Ya ampun, Ya, aku itu mau mobil bajai. sport. BBG, bahan sport. bakar gas kan bajainya. Kamu bawa tabung gas. Ngedar. Apa? Itu apa namanya Tahan kan? dulu. Kenapa? Bensin udah naik lagi nih. Terus? Ya aku minta duit buat Loh. beli bensin. Kemarin kan baru dikasih 500.000. Ya kan 500.000 itu paling cuma buat 2 hari. Mbak Intan kan tektokannya jauh banget, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung. Ini saya sebenarnya Tiap 5 jam sekali. Gimana sih 5 jam sekali? Akap. Enggak. Ini aku beneran. Soalnya kan aku baru ngasih kamu 500.000. Kok udah minta duit lagi sih? Ya iya emang habis buat bensin Mbak Intan. Udah gitu ban kan ganti ban lagi itu. Ban ganti ban lagi. Enggak maksudnya ban bocor, ganti ban jadi mau. Kalau ban bocor ditambal aja, nggak usah ganti ban. Iya, makanya Mbak Intan kurang uangnya. Aduh, gimana sih? Ini saya Minta nih lagi. baru digaji nih, Nopak baru ngasih cek. Ih, itu dikasih duit. Mas Ya, Gian ini aja. buat Apaan benerin sih ini? apa? Beli bensin, udah habis lagi soalnya. Ih, Mas Gian kan janji mau nraktir di restoran Korea Ibu di sebelah rumah kita. Oh, ya udah, tar, gampang deh. Traktir Korea. Bisa kan emang gajinya kan soalnya gede banget. Pencernaan udah siap perut Udah, makanan cuma Korea. paling itu agak sakit aja seminggu. Habis makan makanan Korea. Oh, jadi kamu mau ditraktir sama dia? Iya. Bentar mau juga. Enggak, tahu. Ditraktirnya kapan? Seharusnya udah dari kemarin, tapi Mas Gian kan suka bohong. Sekarang, Enggak. tapi sekarang enggak jadi Enggak, besok jadi terus Mbak. Iya nih, duit bensinnya mana? Bentar. Nih deh. Dia itu ya poinnya di sini untuk seminggu loh. Nanti dulu, tapi saya agak bingung kok yang 500.000 itu cepet banget Ya ya namanya habisnya bensin ya. dipakai mobil kalau Iya, didiemin tapi aja kan baru perasaan aku habis. cuma paling dari sini ke kantor jemput anak, terus Ya pulang kantor kan lagi macet gitu. sampai 5 jam. Jemput Bentan aja macetnya lama di jalan. Iya, nih orang-orangnya kayak begini nih. Iya bener Bentan. Tapi kata dia kamu katanya bisa naksir ke restoran Korea. Restoran Korea kan Ya, itu mahal. kan gaji aku kan gede dari Bintan dapetnya. Habis dong sekali makan. Ya enggak juga sih Bintan. Cuma kan itu juga pakai nyuci piring utang. Nih curiga nih. Kemarin siapa aja yang ditraktir makan Korea? Aku, Mas Adi sama pembantu-pembantu Hadiahnya sebelah aja rumah yang kita. bohong berarti Bintan. Aku cuma traktir dia Enggak, doang. aku percaya Tika. Ya udah deh. Aku nggak percaya kamu. Tapi aku percaya sama Allah Bintan. Oh ya ampun, Aku percaya itu sama beda. Allah. Oh, beda. Kalau percayanya sama Tika, kita kayak nyembah wortel. Orange soalnya. Ya. Gede lagi. Ntar dulu, pokoknya aku nggak mau ya, aku nggak mau tahu. Pokoknya yang ini kamu harus kasih ke aku bonnya. Pakai bon. Iya Ya udah, dong. gampang kalau bon mah urusan rembes.
Enggak Udah rembes biasa. lagi Enggak kan dia rembes. uangnya udah dikasih. Lah kan sebagai suruh Boni bukti. pakai rembes kan Wah, ntar Bon gimana 500 ribu nih? pakai Kayaknya saya rembes gagal lagi didik ke nih Bu Intan. anaknya mah. Kan dapat 500 ribu dari Bu Intan nih. Kan pakai Bon. Berarti Bu Intan ganti lagi 500 ribu dong ke aku. Jadi ngasih, berarti saya balikin ya? Iya ntar kan Untung dong kamu Iya, gimana? jadi 1 juta Bu Intan ngasihnya. Nggak mau. Aduh, nggak boleh. Nih kayak gini nih, punya asisten kayak gini. Tika, besok kamu tolong awasi Gian ya. Kalau gaya hidupnya mewah, berlebih, kamu kasih tahu saya berikut bukti-buktinya. Oke, Kamu Mbak. handphone canggih kan? Iya. Foto-foto ya? Iya, oke. Jangan sampai lepas. Adi tuh, lihat Adi. Tuh lihat Adi tuh ngegemesin pagi-pagi. minggir anak baru minggir. Belakang. gemblong. Ini ngapain gandeng-gandeng banget? aja. Kok kamu mau sih digandeng sama ini? Silakan, Mbak. Aduh, terima kasih. Maaf ya, di bawah aja ya. Muat berdua. Muat nggak berdua? Nggak muat. Ya, cium deh wanginya beda, coba cium. Nih. Coba cium lagi kayak wanginya beda. Ini mah tangan yang Intan. Tangan Mbak Ajeng main wangi banget. Jadi gitu Mbak, aku dibohongin terus Sama siapa? Kamu dibohongin sama siapa? Ih, Ibu mau tahu aja Aku kan kepo. Ini nih kemarin janji mau traktir. Mana nggak ada Mas Adit, nggak ada. Tadi katanya ada yang traktir ke Korea. Apa gimana? Mbak Ajeng mau. Ke Korea apa makan Korea? Makanan Korea. Korea. Dia makan Korea aja saya udah nuduh dia korupsi. Gimana dia ke Korea? Saya harus cari barang saya yang hilang, barang apa di rumah gitu kan yang hilang. Ntar lu kamu ditraktir makanan Korea rame-rame. Iya. Kamu dijanjiin ditraktir. Iya, nonton film Korea Mbak. Oh, kenapa? Saya jadi ingat tetangga saya Bu Betty ya, lagi keranjingan sama Korea ya. Tapi aku kayak bikin minum dulu deh buat Mbak Ajeng. Buat saya? Nggak usah, Bentan ini aja minum apa kayak. Kenapa lama-lama aku asisten apa salah asuh apa gimana ya? Kenapa kurang? Lewat jendela ga? Mbak Ajeng, kalau tadi bikinin minum buat Mbak Ajeng, Iya. aku cuma mau bikinin masa depan buat Mbak Ajeng. Sana. Itu jendela. Kenapa semua orang seneng lewat jendela? Oke, dan pemirsa sekarang sudah mau udah ada Mbak Ajeng lagi. Apa kabar Mbak Ajeng? senang selalu ketemu Kelabu Maaf ya kalau ada heboh-heboh di rumah. Asistenku tuh seperti itu semuanya soalnya. Tapi yang pasti juga pemirsa kita juga menyapa Anda nih pemirsa, kembali berjumpa di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kali ini saya mau kita membahas mengenai fakta di balik anak suka berbohong. Makanya tadi aku agak curiga nih, kok bisa ya asisten aku terutama Gian gitu ya, dikasih uang buat itu loh, bensin. Tapi kok bisa 500.000. traktir ke Terus dia restoran traktir orang Korea tadi kan? Baru 2 hari katanya udah habis, masa 500.000? Kan nggak mungkin ya. Tapi kan aku nuduh juga nggak mungkin kalau nggak ada bukti-bukti kan. Makanya tadi aku lagi nyuruh Tika untuk ngeliat gitu. Ada nggak buktinya? Ada nggak? Walaupun saya curiga nih. Nah jadi pemirsa, kadang-kadang nih tanpa kita sadari anak-anak balita kita juga sudah mulai bisa berbohong ya, tanda kutip ya. Sebenarnya ada fakta apa sih di balik anak suka berbohong ini? Atau memang ada yang mereka sembunyikan biar orang tuanya nggak tahu gitu ya? Iya. Nah Mbak Ajeng sebagai psikolog kita pagi ini, mungkin Mbak Ajeng bisa kasih sedikit teaser, saya anak-anak udah mulai berbohong tuh usia berapa ya? Biasanya kalau sudah mulai melihat kondisi seseorang, itu anak bisa berbohong. Misalnya dia lihat, oh kalau waktu kecil kan suka peekaboo. Halo gitu, ciluk mbak gitu. Itu kan sebetulnya keadaan di mana anak juga, loh ini kok sebenarnya ada nggak, misalnya dipegang, nggak bisa, kok nggak ada orangnya. Terus anak disentuh lagi, terus misalnya enggak bukan aku yang megang. Mengajarkan pelan-pelan ya. Bener, itu. Nanti Mbak Ajeng, kita akan bahas lagi Messi peekaboo ini dari sisi negatifnya ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali selain satu ini tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan ternyata anak suka berbohong ini ada sesuatu yang memang mereka ingin umpetin di orang tuanya ya. Nah, biar orang tua nggak tebak-tebakan kira-kira apa yang anak saya umpetin gitu kan, yang supaya orang tua nggak tahu. Ini ada Mbak Ajeng nih. Mbak Ajeng tadi udah sempat kasih teaser sedikit peekaboo yang ciluk, Mbak gitu. Ternyata itu bisa mengajak anak berbohong ya. Adit itu sering kerjaannya ciluk, Mbak terus gitu sama aku. Ya, aduh. Waalaikumsalam. Wah, ada pawai. Siap. Tenang. Aduh, Mau bertamu nih, assalamualaikum jauh-jauh dari Bandung. Waalaikumsalam. Tika kenapa kabur Tika? Mentang-mentang poluan kamu kabur ya? Mana nih Takut dia? kayaknya, Silakan takut duduk, takut silakan duduk Mbak Dewi. Kayaknya punya salah tuh Mbak Tika itu Mbak. Enggak, sebenarnya Mbak Dewi, ini mumpung Mbak Dewi kesini ya Mbak Dewi ya, sebelum dijawab tadi pertanyaan peekaboo itu, saya tuh punya asisten namanya Gian ya. Iya, terus Saya curiga dia tuh menggelapkan uang bensin saya. wah, ngeri banget gitu ya. Jelas. Kok wah buat beli bensin aja kesannya udah menggelapkan gitu. Gelap banget saya 400.000, masa untuk 2 hari udah habis kan, mobil saya dibilang aus Iya. banget juga enggak Bu Dewi. Tapi kalau lihat situasi Jakarta yang macet ya, tidak kemungkinan. Aduh. Gitu kan? Oh. Jedotnya tarik banget gitu. Iya. Mbak bisa. Nah ini yang namanya Gian nih Bu Dewi. Oh. Aha. Ini yang melakukan penggelapan gitu ya. Penggelapan. Penggelapan. Dia Bensin ya. Buktinya. Dia Belum ada buktinya. Oh tenang, saya punya
punya detektif yang luar biasa. Intan nggak usah pakai tatakan. Ya Allah, saya nggak dikasih tuh lihat tuh, tuh kan ciri-ciri orang melakukan kejahatan. Saya nggak dikasih tatakan, suka rada-rada tuh. Ada diskriminasi ya. Ada diskriminasi. Iya, aku suka lihat Mbak Dewi tuh di sosial media aja loh. Ya. Jadi ini nih seleb sosial media jadi ya. Nanti kita bahas ya Mbak Dewi. Aku mau ngebahas tentang fakta anak kecil suka berbohong nih. Jadi anak kecil itu apa tadi, ada permainan peekaboo. Ya misalnya seperti itu. Kemudian misalnya anak kecil jatuh. Kecenderungan orang tua suka nyalahin benda yang menyebabkan anak itu jatuh. Misalnya kesandung nih, terus aduh ini emang kayunya nih nakal gitu. Itu kan membuat anak jadinya bingung sebetulnya karena kesalahan karena dia ceroboh, tidak hati-hati atau karena kayunya. Nah, jadi sebaiknya kita bilang memang apa nih yang baiknya? Yang baiknya tentunya kita bilang bahwa harusnya kamu lebih hati-hati ya nak, karena bisa lihat gitu. Jadi tidak hanya sekedar bilang bahwa ya udah itu kayu yang salah, kan bukan kayu yang salah juga, orang kayu di situ terus kan? Iya benar ya. Orang kayu jelas benda mati ya. Nggak bisa gerak sendiri ya. Iya. Terus kalau Mbak Dewi sendiri, Mbak Dewi sekarang punya putra putri usia berapa? Saya punya anaknya 3. Anak 3? Ya. 8 tahun, 6 tahun, sama 4 tahun. 8 tahun, 6 tahun sama 4 tahun. Yang 4 tahun balita ya. Iya. Mamanya kan sibuk nih. Kita sempat lihat juga ya yang ada di media sosial itu jarang ketemu akhirnya kan. Ini komunikasinya gimana nih Mbak Dewi dengan anak-anak? Quality time-nya? Ya, kalau saya paling nelponnya itu pun ke bibi ya. Karena memang alhamdulillah juga bibinya tuh seolah-olah dia, karena memang saya jalin chemistry yang benar dekat dengan bibi, karena dia akan mewakili saya pada saat saya nggak ada. Jadi sampai anak saya pun panggilnya mama gitu. Ya, mama di siang hari, saya ibu di malam hari gitu. Iya. Bisa asisten saya gitu ya sekarang semuanya, asisten pagi hari, siang malam, gajinya saya ketekoran. Ya. Jadi melakukan komunikasi seperti gitu, itu. komunikasi tahap awal ya saya sama pembantu dulu, karena memang dia yang akan mewakili saya. Ya, untuk komunikasi yang selanjutnya paling saya konfirmasi lewat HP. Oke. Dalam sehari pernah nggak ditinggal 24 jam gitu panggilan tugas atau mungkin Pernah lebih? sih Mbak. Oh gitu. Cuman kalau memang intensitas sering juga tidak terlalu sering. Cuman di sini yang jelas karena saya mengemban fungsinya di fungsi lalu lintas, 4:30 saya udah harus berangkat. 4:30 pagi itu ya? Kondisi anak saya masih tidur, kayak gitu, atau pada saat dia saya mau berangkat dia sudah bangun, ada entah itu yang bungsu atau yang nomor 2. Kan kalau saya pembantunya pulang pergi tuh. Hanya di segmen yang waktu di acara TV swasta itu memang itu sisi lain dari kami sebagai anggota polisi, saya sisi sebagai seorang ibu gitu. Mau tidak mau ya saya bilang hari ini pun ya apalagi live nih kan, jangan sampai nangis. Tenang Mbak, saya juga gampang nangis kok Mbak. Saya berapa kali bikin nangis sama asisten di luar sini semua. Tapi kalau yang kecil nih, kan kita berbicara mengenai fakta anak suka berbohong. Di balik anak suka berbohong ini ada apa gitu? Pernah nggak menemukan anak-anaknya Mbak Dewi berbohong kecil anak-anak gitu? Iya, pernah sih. Kalau kayak uang jajan tuh kan. Aduh, uang jajan tuh penggelapan tuh lagi ya. Penggelapan uang jajan. Iya, jelas gitu kan. Entah itu kakaknya minta ke adiknya terus bilang ke saya, udah uang aku dipakai sama uang abang dipakai sama neneng gitu kan, udah gitu dipinta sama neneng kayak gitu. Kalau nggak AA, bunda di tasnya AA, tapi AA-nya nggak mau cerita, di tasnya AA itu AA beli gambar katanya, ada mainan kayak gitu. Ini enggak, ya aku mau enggak kayak gitu. Tapi emang kalau yang paling takut tuh kalau apa sih, dia kalau udah bohong, kita udah maksudnya bohongnya tuh ternyata dia perginya uangnya tuh buat ke warnet kayak gitu. Itu serem ya. Nah, ini gimana nih? Kan berarti berbohong itu kayak ada tingkatannya ya, di anak usia 8 tahun seperti ini, 6 tahun seperti ini, 4 tahun seperti ini. Untuk mengatasinya gimana nih anak-anak suka berbohong ini? Terutama yang uang jajan tadi deh, halnya sepele tapi hak adiknya direbut kan. Sini nggak kasih gitu kan. Sebetulnya kalau kita runut dari usia balita, kebohongan itu ada 4 macam. Jadi waktu masih dia exploratory lying, di mana dia berusaha untuk membohongi orang tuanya seperti kata tadi peekaboo segala. Itu termasuk yang exploratory lying. Kemudian bagaimana dia misalnya bohong hanya untuk diakui sama teman-temannya. Ada itu. Jadi misalnya, wah aku tuh bisa jago apa gitu ya. Itu anak kadang butuh pengakuan dari teman-teman atau lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah di mana ketika anak ingin menutupi perbuatan.
perbuatan. Misalnya dia jatuhin sesuatu, mecahin. Karena takut diomelin Takut ya. dimarahin. Mungkin salah satunya ya kayak anak saya itu yang adiknya cerita, Bunda itu beli itu tapi kalau enggak gitu. Ngomong itu yang poin yang keempat itu biasanya usia di atas apa? Balita saja sudah bisa. Tadi kan usia 4 tahun ya. Kalau Bu Dewi. Adit ngaku-ngaku keturunan Jet Li itu kebohongan keberapa? Tingkat apa ya itu ya? Karena dia kalau masuk Imajinasi ini, atau? wata gitu. Kamu kenapa? Saya tuh keturunan Jet Li, Bu, gitu. Saya Itu jadi bingung. ketika memang balita sedang berhayal bahwa- dan Balita dia- kan? Iya. Dia udah lewat. Umur berapa ini? Adit tuh udah 72 tahun. 72, iya. Ya, mungkin karena udah Mungkin terlalu karena faktor dulu atau gimana apa faktor kebiasaan dulu gitu Mbak kalau sampai seperti itu gitu Iya. di tingkat udah usia dewasa dia masih tetap seperti itu. Ditahan dulu penjelasan. Sekali-sekali bikin kawan penasaran. Oke, Miss, nanti kita masih akan bahas lagi setelah satu ini. Anda jangan kemana-mana ya, tapi nanti Kisah Ibu dan Buah Hati.